want to sekarang saya ingin mewawancarai nenek saya. Nenek Wati yang bilang Kelamanya. Terus coba. mewawancarai yang sudah membangun kelas les di area Emang boleh muka kita setengah-setengah? It's okay. Cut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini saya akan mewawancarai yang telah membangun kelas les bahasa Inggris di area Lempe. Ya. Jangan di sini saya bersama dengan gurunya Ibu Fatmawati. Dan saya akan menanyakan apa sih yang menjadi visi misi dari lesnya, bagaimana cara dia membangun kerja keras dari membangun kelas lesnya, terus bagaimana di masa depan yang kelas lesnya telah dia ya mereka ready bertanya satu-satu. Misalnya, sekarang saya sudah bersama. Jadi biar kita muka kita yang cerita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini saya akan sudah mewawancarai seorang guru dari kelas guru kelas les. Hello, guru kelas les. Guru bahasa Inggris. Guru les bahasa Inggris. Ya. Bersama dengan Ibu Fatmawati, dan kita akan menanyakan hal-hal apa saja yang sudah dibangunnya pada kelas les yang telah dia bangun, dan beberapa pertanyaan lainnya. Okay. First question. Pertanyaan pertama adalah bagaimana visi misi Anda dalam membangun kelas les ini? Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Let me introduce myself. Perkenalkan, saya Fatmawati SPD. You can call me Miss Wati. Jadi visi misi ya. Yang pertama visi saya adalah ingin menjadikan tempat les saya ini sebagai tempat les yang unggul, inovatif, dan terpercaya dalam menjadikan anak-anak murid saya atau siswa saya menjadi lebih aktif dan menjadi siswa yang mampu berkomunikasi menggunakan bahasa Inggris dengan penuh rasa percaya diri, serta memiliki daya saing yang tinggi secara global. Kemudian misinya adalah yang pertama, saya menyediakan sistem pembelajaran yang inovatif, atraktif, joyful learning, dan kontekstual. Kemudian yang kedua, saya juga menerapkan sistem pembelajaran yang tidak hanya bersifat teoritis, tetapi juga aplikatif. Jadi semua yang dipelajari hal itu harus diterapkan, yes. Kemudian yang ketiga, dengan menerapkan metode yang balance antara speaking, writing, listening, dan reading. Kemudian yang keempat, misi saya yang keempat itu adalah dengan memberikan pembahasan atau topik untuk didiskusikan yang secara kontekstual. Jadi segala sesuatu yang sedang booming sekarang ini itulah yang akan menjadi topik pembelajaran kami. Tentunya yang kami sesuaikan juga dengan kemampuan speaking, aplikasinya berdasarkan pengetahuan grammar, structure sebelumnya. Itu sih. Oke, sangat luar biasa ya. The second question. Oke, untuk pertanyaan kedua yaitu bagaimana kelas ini pertama kali juga? Pertama kali, lucu sekali pertanyaan ini.
Dulu saya bergabung atau membuka les bahasa Inggris itu kolaps dengan teman SMA dulu. Bisa spill nama ya? Ya. Namanya Yudi. Dia adalah salah satu putra dari pemilik Hotel Sernu. Nah, kami kan satu SMA, kita alumni SMA 3. Jadi kami sempat kolaps di tahun 2020, saya dipercayakan untuk membuat buku pegangan siswa. Kemudian saya juga dipercayakan untuk menjadi tutor di sana dengan sistem bagi hasil lah. Nah, pada saat itu kami bekerja sama membuka lembaga kursus Smart Student Community di sana. Tetapi setelah menikah di tahun 2012, alhamdulillah suami saya yang tidak lain adalah kakek Anda sendiri, kakek muda Anda sendiri, itu alhamdulillah membuatkan saya atau memberikan saya kesempatan untuk mengajar atau menggunakan salah satu ruangan di rumahnya untuk dijadikan sebagai ruangan les saya. Ya, pada saat itu of course karena faktor ekonomi dan faktor hobi juga nggak bisa dibohongin. Karena saya hobi bicara ya, tentunya berbicara hal yang baik-baik insya Allah. Jadi apa ya, pada saat itu kami berdua adalah guru honorer di salah satu madrasah negeri di wilayah Sumbawa ini. Dan kenapa saya berbicara faktor ekonomi? Tentunya mengingat penghargaan kepada guru honorer yang sangat luar biasa dulu. Makanya alhamdulillah saya bersyukur sekali saya memiliki skill atau keterampilan dalam berbahasa Inggris yang bisa membuat saya membuka ladang pekerjaan untuk diri saya sendiri dan alhamdulillah untuk beberapa teman saya juga yang sempat join bersama saya dulu. Tentunya untuk meningkatkan taraf kehidupan kita. 1, 2, 3, go. Okay, my friends, we going to go. Oke. Sangat relatif. Sangat relate dengan kehidupan kita sehari-hari. Iya, relate banget. Ya. Oke, untuk pertanyaan selanjutnya, bagaimana Anda akan mengembangkan kelas les di area ini? Insya Allah misalnya untuk planning untuk mengembangkan bagaimana saya mengembangkan bukan lembaga lagi karena dulu saya sempat menjadi lembaga kursus dan pelatihan karena kesibukan sebagai ASN yang tidak membolehkan kami untuk ikut kegiatan lain-lain di luar yang bersifat pribadi. Makanya untuk izinnya saya stop dulu beberapa tahun yang lalu. Nah, untuk saat ini, ke depannya, untuk proses pengembangannya sendiri masih rencana. Mengingat lokasi kami yang fasilitasnya atau lokasinya juga sangat terbatas, ruangannya tidak begitu luas, dengan antusiasme dan animo masyarakat yang mempercayakan anaknya untuk saya bina, alhamdulillah. Sepertinya saya membutuhkan ruangan yang jauh lebih besar, lingkungan atau circle yang lebih mendukung karena mengingat di sini di depan jalan raya crowded banget, orang ngebut segala macam, jadi saya butuh tempat yang jauh lebih tenang dari ini sebenarnya dan ruangan yang lebih luas serta teman-teman tutor yang kompetitif, yang terpercaya untuk bisa membantu saya ke depannya. Insya Allah kita bisa buka cabang maybe. Yeah, maybe. If I have enough time. Yeah. Kalau punya waktu, karena mengingat kesibukan sebagai ASN, yang misalnya kita pulang sekolah aja itu 2:30. Lanjut ngajar dari jam 4 hingga 5:30. Jadi waktu untuk continue-nya itu mungkin untuk kedepannya saya akan berusaha untuk menerapkan pembelajaran yang lebih edukatif, atraktif, menyenangkan, dan lebih kontekstual atau relax lagi ke depannya. Gitu. Oke. Dan untuk pertanyaan selanjutnya, apa goals yang ingin dicapai Dicapai ke depannya.
goals atau tujuan yang ingin saya capai ke depannya adalah saya ingin melihat anak-anak binaan saya, anak-anak didik saya menjadi lebih hebat dari saya. Baik dalam hal speaking abilities-nya, kemampuan berbicaranya, kemudian kesuksesan karirnya yang berkaitan dengan bahasa Inggris. Saya berharap mereka jauh lebih baik dari saya. Karena apa? Sebagai guru, kami akan merasa menjadi guru yang sukses ketika anak-anak kami lebih baik dari kami ke depannya. Gitu. Oke. Oh ya, tentunya goal saya juga selain anak-anak saya mampu buat berbicara bahasa Inggris dan memiliki daya saing secara global, saya juga pengen anak-anak saya memiliki rasa percaya diri yang tinggi untuk terjun ke dunia kerja yang bersifat dengan taraf internasional, tentunya untuk meningkatkan taraf hidup menuju ke arah yang lebih baik juga. Karena apa? Nggak bisa dibohongi, bahasa Inggris ini bisa meningkatkan taraf kehidupan kita, gitu. Kita bisa membuka lapangan kerja sendiri, kita juga bisa memberdayakan sumber daya SDM yang ada di sekitar kita yang memiliki kompetensi di bidang bahasa Inggris yang mumpuni gitu. Sangat inspiratif. Sangat inspiratif ya. Jadi itu saja pertanyaan yang sudah kita sampaikan. Sekian. Dan terima kasih telah bersedia diwawancarai ya. Sama-sama. Assalamualaikum. Bye-bye. Dadah.